Indo dan Palestina berpelukan. Mereka kawin teman-teman, mereka menikah. Palestinanya diserang teman-teman, kasihan banget. Kira-kira dibantu sama Malaysia. Indonesia gila. Muncul Israel. Digetok itu Palestina. Terus, Israelnya dikejar sama pendukung Palestina. Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Akhir-akhir ini lagi viral di internet tentang berita yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kedua negara tersebut? Elprana akan mencoba menjelaskan isu ini dengan cara yang lebih mudah dimengerti ya. Perlu diingat kalau ini konten edukasi yang fokus membahas fakta historis antara Palestina dengan Israel. Tidak ada maksud untuk membela salah satu pihak ataupun berfokus pada konflik yang berbahaya. Kalau kamu paham mengenai hal ini, kamu bisa tulis teori dan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita belajar bareng. Negara adalah suatu organisasi kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya pemerintahan, hukum, serta kekuatan militer di dalamnya. Negara harus berdaulat atas semua komponen di dalamnya, termasuk teritorial, ekonomi, masyarakat, dan masih banyak lagi. Misalnya, kita tinggal di negara Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Hal ini diakui oleh negara-negara di dunia sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat, atau mungkin Malaysia yang memperoleh kemerdekaannya setelah bernegosiasi dengan kerajaan Inggris pada tahun 1957. Ayo Elprana beri tebakan, apakah kamu tahu Indonesia dan Malaysia merdeka pada tanggal berapa? Yang tahu jawabannya bakal dapat hadiah nih dari Elprana. Tulis di kolom komentar ya. Nah, isu yang lagi viral di internet adalah mengenai hal yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Banyak hal buruk yang dialami oleh kedua negara tersebut karena konflik yang tak berkesudahan. Kenapa ya konflik ini terus berlanjut? Selidik punya selidik, ini berhubungan erat dengan status Palestina yang hingga kini tidak dapat disebut sebagai negara. Jadi selama ini Palestina bukan negara? Kok bisa? Oke, Elprana akan jelaskan secara singkat ya. Ada sebuah kawasan kuno yang disebut sebagai Kanaan. Ini merupakan kawasan yang dianggap suci oleh tiga agama, yakni Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Tanah Kanaan disebut di dalam ketiga kitab agama tersebut sebagai wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim dalam Islam. Namun sayang, hingga akhir hayat Abraham, dia tidak pernah menduduki tanah Kanaan karena memang memerlukan waktu cukup lama untuk dapat menerimanya. Nah, Abraham punya dua anak nih, ada Ishak dan Ismail. Kedua anak Abraham ini menjadi nenek moyang dua agama terbesar di dunia, yakni Kristen dan Islam. Keturunan Abraham hingga kini masih menanti janji Tuhan mengenai wilayah bernama Kanaan tersebut, terutama Ishak dan keturunannya yang merupakan umat Yahudi. Mereka adalah awal mula kemunculan bangsa Israel yang hingga kini percaya bahwa tanah Kanaan adalah miliknya sesuai dengan janji Tuhan terhadap Abraham. Dengan menduduki tanah Kanaan, orang Israel akan memutus status mereka sebagai nomaden alias kelompok yang berpindah-pindah. Setelah Elprana mempelajarinya lebih lanjut, ternyata Kanaan merupakan daerah bernama Levan di masa sekarang yang merujuk pada wilayah antara Israel, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Nah, dari sinilah konflik dimulai. Pada tahun 1917, Eropa menjanjikan kekuatan militer bagi umat Yahudi untuk mendirikan rumah-rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di kawasan yang masuk wilayah Palestina. Karena selama Perang Dunia, umat Yahudi ini termasuk kaum yang sangat menyedihkan. Hidup berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal, dan ditekan oleh banyak pihak. Umat Yahudi seneng dong, karena wilayah Palestina ini kan termasuk daerah yang bernama Levan tadi, yakni tempat suci bagi tiga agama besar. Didukung pula oleh mayoritas negara barat seperti Inggris, Kanada, Amerika, Italia, dan masih banyak lagi. 30 tahun berlalu, yakni tahun 1947, kaum Yahudi akhirnya bertambah banyak hingga mencapai 33% populasi, yang lalu mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 1948. PBB mengakui kemerdekaan umat Yahudi tersebut dengan nama Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya di dunia. Namun lahan mereka semakin berkurang kan, karena populasi rakyatnya
jumlahnya terus bertambah, akhirnya PBB mengeluarkan resolusi 181 yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi beberapa negara wilayah untuk Yahudi dan juga wilayah internasional Arab dengan maksud agar orang Israel dapat tinggal di wilayah yang lebih luas. Tentu saja warga Palestina nggak setuju karena ini kan tanah nenek moyang mereka. Ketegangan pun semakin memuncak hingga konflik-konflik timbul antara Israel dengan warga Palestina. Terus berlanjut berpuluh-puluh tahun ke depan, warga Israel semakin bertambah banyak. Politik militer mendesak warga Palestina untuk pergi dari wilayah tersebut. Dan masih banyak lagi, hingga tahun 1988 akhirnya Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya agar mereka dapat berdaulat penuh terhadap wilayah tersebut yang saat ini diduduki oleh rakyat Israel. Namun sayang, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang memperoleh dukungan penuh untuk merdeka, ternyata banyak negara yang tergabung di PBB yang tidak mengakui proklamasi Palestina tersebut. Alhasil hingga sekarang Palestina tidak dapat disebut sebagai negara karena tidak diakui. Wah, kasihan banget ya teman-teman. Kalau kamu gimana? Kamu dukung Palestina nggak? Misal kamu dukung Palestina nih, ayo dong like video ini sekarang juga. Bantu tembus 10.000 likes untuk dukung kemerdekaan Palestina. Oke, sekarang kita akan tonton beberapa video seru tentang Palestina. Yuk, kreditnya sudah kuletakkan di kolom deskripsi ya. Oke. Hei kau susu kecil, kau tidak akan bisa melawanku. Oke. Kau salah. Wow, Palestina bawa dukungan. Gila, ada siapa aja tuh. Waduh, di Palu. Waduh, di sandal. Ditawur dong itu Israelnya, ngakak. Negara yang mendukung Israel versus negara yang mendukung Palestina. Kita akan lihat ada negara apa aja ya. Aku penasaran soalnya teman-teman. Oke. Oh, Amerika mendukung Israel, Kanada juga. Terus ada UK. Oh my god, banyak ya yang dukung Israel. Kalau aku lihat-lihat, oh iya deh, Jepang juga, India juga. Oh ternyata ada negara Asia yang dukung Israel. Oh my god, ada Syria, cantik banget. Ini negara-negara yang mendukung Palestina ya. Ada Turki. Oh my god, cute banget sih kalian. Oh, Rusia juga dukung Palestina. Oke, ternyata banyak juga yang dukung Palestina. Kalau kamu dukung Israel atau Palestina teman-teman, komen di kolom komentar. Ada Palestina, muncul Israel, digetok itu Palestina. Terus, Israelnya dikejar sama pendukung Palestina. Makanya Israel jangan main pukul dong. Wah, dramatis banget nih. Leave me alone, tinggalkan aku sendiri. Palestinanya diserang teman-teman, kasihan banget. Kira-kira dibantu sama Malaysia, Indonesia, gila. Ada Algeria juga, ada Turki. Wah banyak dong, ada Brunei juga. Kalau kamu dari negara mana teman-teman? Dari Indonesia, Malaysia, atau Brunei? Tulis di kolom komentar. Wah banyak ya yang dukung Palestina. Semangat Palestina, kamu tidak sendiri. Gila, keren banget nih karyanya Country Humans nih. Hebat banget. Wih, ada banyak dong ternyata negara-negara yang mendukung. Bahkan Mesir dan Cina tadi juga. Ada Maroko, ada Kuwait. Gila, keren banget nih Palestina, pendukungnya banyak. Loh, Indo dan Palestina berpelukan. Mereka kawin teman-teman, mereka menikah. Ya ampun, so sweet banget. Oke. Wow, ya ampun, romantis sekali. Menurut kamu mereka berdua cocok nggak kalau menikah? Indonesia dan Palestina. Israel ngapain nih? Bawa apaan tuh? Terus? Dilempar popcorn. Ya ampun, Palestinanya kesakitan sampai nangis. Dia panggil temennya Indo. Israelnya panik. Wow, Indonesia datang pakai bambu runcing. Digetok itu si Israel. Palestina kenapa? Ya ampun, dia diancam sama Israel. Ya ampun, jahat banget Israelnya, jadi jahat teman-teman. Astaga, aku sih berharap semoga kedua negara ini segera berdamai dan menemukan titik terang ya. Ya ampun, kasihan sekali. Tidak boleh melakukan penyerangan seperti itu dong Israel. Lalu, no war, jangan berkonflik. Kita damai aja. Kalau Elpreneur sih setuju. Kalau kamu lebih suka konflik atau suka berdamai teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.